selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada hari Minggu biasa ke-22 ini, gereja merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 28. Perikop ini biasanya disebut pemberitahuan pertama penderitaan Yesus yang mencakup dua bagian, yaitu penderitaan dan peringatan pada Petrus dan syarat-syarat mengikuti Kristus. Dengan menampilkan pemberitahuan tentang penderitaan yang pertama ini, diakhirilah lukisan tentang kegiatan Yesus di Galilea. Ditekankan dua hal, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pernyataan Yesus ini menimbulkan reaksi dari para muridnya, khusus Petrus. Petrus dengan spontan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus kata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa." Petrus tidak mau gurunya menerima penderitaan, apalagi mau. Dengan tegas Yesus katakan, "Penyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kata-kata ini tidak ditujukan kepada setan atau iblis, tetapi kepada Petrus, karena Yesus berbicara kepada Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam teguran Yesus kepada Petrus, tampaknya ada ketegangan antara pandangan ilahi dengan pandangan manusiawi, antara pandangan sebelum Paskah dan pandangan sesudah Paskah. Teguran itu dimaksudkan untuk merenungkan bagaimana kecenderungan manusia harus terus diperhatikan agar kehendak dan rencana Allah terlaksana dalam hidup manusia yang mau berkenan kepada Allah. Penolakan Petrus terhadap Yesus mengungkapkan cara berpikir manusia yang mau melaksanakan penebusan dengan cara lain. Cara lain itu jelas bukanlah cara Allah, melainkan cara manusia. Petrus mau berjalan bersama Kristus sebagai guru dalam iman, tetapi ia mau mengikuti jalannya sendiri. Mengikuti jalan Kristus memang membutuhkan latihan rohani terus-menerus. Kita tahu bahwa Petrus yang pada perikop sebelumnya telah disebut sebagai batu karang. Justru dalam perikop ini, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia adalah batu sandungan. Karena mengandalkan pikirannya dan berusaha mengarahkan Tuhan seluruh konsepnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengutus putranya ke dunia ini agar seluruh umatnya memperoleh penebusan dan keselamatan. Yesus mengatakan bahwa ada 3 syarat-syarat utama yang harus dilakukan oleh orang beriman sebagai murid Kristus yang sejati. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Yaitu melupakan kepentingan sendiri
atau egois. Menjadi murid berarti belajar dari sang guru kehidupan, yaitu Yesus sendiri, rela melepaskan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, kita akan mencari hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Maka di sini butuh menyangkal diri. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Salib melambangkan beban berat yang harus ditanggung dan dipikul oleh pengikut Kristus, seperti penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Memikul salib berarti bahwa kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, tetapi mencari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga adalah mengikuti Dia. Teladan yang Yesus tunjukkan adalah Dia tidak hanya mengajar pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan benar dengan kata-kata, namun lebih dulu melakukan. Untuk itulah Yesus mengajar agar setiap pengikutnya mau berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengikuti Kristus berarti berada di jalan yang sama dengan sukacita sebagai murid Kristus. Mengikuti Kristus juga berarti berjalan bersama Yesus penuh sukacita. Saudara-saudari terkasih, mari kita melihat sejenak kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apakah saudara-saudari berjalan mengikuti keinginan dan pengertian saudara-saudari sendiri atau Tuhan? Apa yang hendak saudara-saudari lakukan agar bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan jujur dan benar pada saat ini? Bagaimana pengalaman dan perasaan saudara-saudari ketika sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan dalam perjalanan hidup sehari-hari? Mari kita berjalan bersama Kristus sebagai guru kehidupan kita dalam hidup sehari-hari. Tuhan